Ya teman-teman, baiklah langsung saja kita lanjutkan pembahasan soal pemeliharaan kelistrikan sepeda motor sesi yang ketiga. Ya, bagi teman-teman yang baru saja mengunjungi channel Salda Media dan baru masuk ke sesi 3, apabila rekan-rekan atau teman-teman menginginkan sesi sebelumnya, silahkan bisa teman-teman buka kembali di channel Salda Media. Langsung saja kita mulai pembahasan soal nomor 11. Bagaimana cara mengukur hambatan pada kumparan sekunder ignition coil? Ya, kita perhatikan gambar berikut. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara memeriksa kumparan sekunder dari ignition coil. Kita perhatikan gambar yang sebelah kanan teman-teman, yang ini. Nah, ini adalah gambar proses pemeriksaan kumparan sekunder dari ignition coil. Kita perhatikan yang ini. 1. Nah, jadi probe yang 1 ini ditempelkan pada massa ignition coil. Nah, kemudian probe yang lainnya atau probe yang kedua ini ada di sini, dimasukkan ke dalam tutup busi, dimasukkan ke cop busi. Nah, ini. Ya, berarti probe yang satu di massa, probe yang satunya di cop busi. Begitu ya teman-teman ya. Coba kita kembali ke soal, kira-kira jawabannya yang paling tepat yang mana? Nah, bagaimana cara mengukur hambatan pada kumparan sekunder? Nah, kumparan sekunder tadi yang satu pada massa, yang satunya lagi pada kabel busi ya, pada cop busi ya. Nah, tentu saja karena yang diukur itu adalah hambatannya, maka alat yang digunakan adalah ohmmeter ya, bukan yang voltmeter, apalagi yang ampere meter. Jadi yang C dan D ini jelas bukan jawabannya, bukan C, bukan D. Nah, terus jawaban yang paling tepat yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah yang yang A ya. Alat yang digunakan adalah ohmmeter. Probe 1 ditempelkan pada kabel busi dan probe 2 pada massa ignition coil. Nah, yang digambar tadi kan itu pada cop busi ya. Tapi karena di sini tidak ada kalimat cop busi, adanya kabel busi ya, yang kita ambil yang kabel busi. Jadi jawabannya adalah A untuk nomor 11. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Bagaimana cara pengukuran besarnya hambatan pada kumparan primer ignition coil? Nah, kalau yang soal nomor 11 itu tadi kumparan sekunder, kalau yang nomor 12 ini adalah yang ditanyakan kumparan primer. Nah, kita kembali ke gambar yang tadi. Nah, berarti ini kita simak gambar yang sebelah kiri. Nah, gambar sebelah kiri ini adalah gambar pemeriksaan kumparan primer dari ignition coil. Nah, pemeriksaannya untuk yang probe ohmmeter yang
1 ini berada di massa juga ya, sama kayak tadi yang kumparan sekunder. Probe yang pertama ditempelkan ke massa, terus probe yang kedua kemana? Nah, probe yang kedua ini sini, kabel yang ini. Nah, atau bisa disebut kabel yang positif, terminal ke positif ignition coil ini yang dapat dari CDI. Nah, jadi untuk soal nomor 12 ini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nah, menggunakan ohmmeter, probe 1 ditempelkan pada kabel positif dan probe yang kedua pada massa ignition coil. Selanjutnya soal nomor 13. Bagaimana urutan pemeriksaan komponen pengapian tipe ACCDI jika busi tidak memercikkan bunga api? Nah, berarti ini kita harus merunut. Kita harus ini ACCDI ya, tipe sistem pengapian ACCDI. Berarti ngurutnya dari mana? Dari alternator yang ini. Atau kalau di bengkel nyebutnya spool pengapian. Nah, kita urut dari sini. Dicek pada spool pengapian ini atau pada alternator ini seharusnya ada arus listriknya. Ngeceknya pakai apa? Ngeceknya pakai voltmeter. Selektornya diarahkan ke ACV. Nah, kemudian kita lihat ada arus yang mengalir apa tidak. Nah, tentu saja sambil di starter ya, atau di selah. Nah, itu. Kemudian berikutnya setelah alternatornya yang diperiksa, kemudian yang diperiksa adalah generator pulsanya atau pulsernya. Ini juga memeriksanya juga pakai ACV. Nah, sama kayak tadi, kayak memeriksa alternator. Cuma kalau alternator ini listriknya tegangannya lebih besar daripada pulse generator atau pulser. Kemudian selanjutnya setelah pemeriksaan pulser, yang diperiksa selanjutnya adalah kunci kontak. Nah, kunci kontaknya ini berfungsi dengan baik apa tidak. Cara pemeriksaan kunci kontak ini menggunakan ohmmeter atau menggunakan bib. Ya, yang diperiksa adalah kontinuitasnya. Ketika di on ini harus tidak terhubung. Ya, ketika kunci kontak on ini harusnya tidak terhubung, sedangkan ketika kunci kontak off ini harus terhubung. Nah, berikutnya setelah kunci kontak yang diperiksa, komponen berikutnya yang harus dicek adalah CDI. Nah, CDI. Ya. Biasanya pemeriksaannya adalah dengan memeriksa kabel yang keluar dari CDI ini ada arus listriknya apa tidak. Nah, jika terdapat arus listrik maka CDI-nya itu normal. Tapi kalau tidak ada arus listrik yang mengalir, maka bisa jadi itu CDI-nya yang rusak. Kemudian setelah CDI yang diperiksa, lanjut ke ignition coil. Ignition coil diperiksa, ya, terutama kabel yang menuju ke busi itu diperiksa, itu ada tegangannya apa tidak. Tapi ini harus hati-hati memeriksanya ya, karena tegangannya cukup tinggi, di atas 10.000 volt. Nah, jadi kalau kita menyentuh kabel busi ini ya pada bagian
pada bagian logamnya, kemudian posisi motor sedang di selah atau di starter, ya ini kalau ada strupnya ya lumayan sakit ini karena sangat tinggi sekali tegangannya. Kemudian yang terakhir perlu diperiksa adalah busi. Ya, jadi urutannya dari sini. Dari alternator, pulser, kunci kontak, CDI, ignition coil, dan busi. Nah, urutannya seperti itu. Nah, jadi untuk soal nomor 13 ini jawabannya yang mana? Nah, karena untuk soal nomor 13 ini pilihannya diawali dari busi, ya tinggal dibalik saja ya. Toh juga sama saja ya. Berarti kalau tadi penjelasan saya ini busi saya sebut terakhir, maka untuk jawaban nomor 13 ini dibalik busi berarti pertama. Berarti yang pertama adalah busi, kemudian lanjut ke koil, dari koil lanjut ke CDI, dari CDI lanjut ke ignition switch, kemudian dari ignition switch lanjut ke pulser, kemudian dari pulser lanjut ke alternator. Berarti untuk soal nomor 13 ini jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 14. Bagaimana urutan pemeriksaan komponen pengapian tipe DC-CDI jika busi tidak memercikkan bunga api? Nah, ini ya sama kayak yang AC-CDI itu tadi harus dirunut, tetapi merunutnya atau mengurutnya ini ada sedikit perbedaan ya karena komponennya berbeda. Nah, kalau pengapian DC-CDI ini kan sumber arus listriknya, sumber tegangan listriknya pakai baterai. Kalau AC-CDI tidak pakai baterai melainkan pakai alternator. Nah, berarti ini pemeriksaannya kita runut mulai dari sumber arusnya, yaitu dari baterai dulu. Baterai ini tegangannya terisi dengan tegangannya full apa tidak, baterai ini ada tegangannya apa tidak. Ngukurnya pakai voltmeter ya, pakai voltmeter DCV 50 ya. Kemudian setelah baterai kita periksa, lanjut ke sekring. Ada kontinuitas apa tidak sekringnya, putus apa nyambung sekringnya, menggunakan ohmmeter atau menggunakan bib kontinuitas. Kemudian setelah dari sekring yang diperiksa adalah kunci kontak. Ya, kunci kontaknya diperiksa. Kontinuitasnya yang diperiksa ya. Kalau kunci kontak ini, kalau pada pengapian DC-CDI kunci kontaknya ini karakternya berbeda. Kalau yang di AC-CDI posisi on itu malah tidak tersambung, tapi kalau off tersambung. Tapi kalau DC-CDI kalau on ini ya nutup, berarti ada kontinuitas harusnya. Tapi kalau off ini terbuka, berarti tidak ada kontinuitas, berarti tidak ada arus listrik yang mengalir. Kemudian setelah kunci kontak yang perlu diperiksa apa? Yang perlu diperiksa adalah pulsernya. Setelah pulser, unit CDI. Setelah CDI, koil pengapian, dan terakhir ke busi. Hampir sama dengan yang AC-CDI, cuma beda pada sumber listriknya, sumber tegangan listriknya. Jadi untuk soal nomor 14 ini jawabannya adalah A ya. Yang pakai baterai ya ini ya. Yang pakai baterai. Yang pakai baterai ada A dan C. Kenapa tidak milih C?
Kenapa tidak milih C? Ini juga ada baterainya. Karena kalau kita pilih C ini masih ada kurang komponen. Komponen apa ini yang kurang? Di C yang belum ada ignition switch. Di C ini nggak ada kunci kontaknya. Kemudian yang ada ini di sini malah rectifier. Rectifier itu apa sih? Rectifier itu bukan komponen pada sistem pengapian, namun kalau rectifier ini adalah komponen yang terdapat pada sistem pengisian baterai pada sepeda motor. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Bagaimana urutan pemeriksaan komponen pengapian tipe konvensional jika busi tidak memercikan bunga api? Nah, kalau untuk tipe konvensional ini berarti tipe pengapian yang menggunakan platina ya. Nah, platinanya kita perhatikan pada gambar, platinanya itu yang ini. Ini platina. Nah, atau kontak breaker. Kemudian yang ini kapasitor, yang ini alternatornya. Nah, pengapian tipe konvensional ini cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya ketika magnet ini ya, magneto. Ketika magnet ini berputar, maka akan menginduksi alternator, akan menginduksi spool pengapian, sehingga spool pengapian ini atau alternator ini akan membangkitkan, akan menghasilkan tegangan listrik. Nah, tegangan listrik ini dialirkan kemana? Tegangan listrik ini dialirkan ke sini, kemudian disimpan oleh kapasitor, disimpan yang sifatnya sementara saja. Nah, jadi strom yang dihasilkan oleh alternator ini disimpan di kapasitor. Nah, kemudian setelah beberapa saat tersimpan di kapasitor, breaker point atau platina ini akan menutup trep begitu. Nah, ketika platina ini menutup trep begitu, maka platina ini akan menghubungkan kabel yang ini terhubung ke massa. Terus gitu. Nah, sementara tadi strom yang tersimpan di kapasitor ini akan terbuang ke sini. Akan terbuang menuju ke massa. Dan selanjutnya ke sini, kemudian naik sini, masuk ke kumparan primer. Masuk ke kumparan primer, terus 14 ke sini, yuk balik lagi ke sini. Nah, ketika ini di sini kumparan primer ini dialiri arus listrik, maka dia akan menginduksi besi inti ignition. Nah, dan besi inti ignition ini, ignition coil ini akan menginduksi kumparan yang sekundernya. Nah, sementara kumparan sekunder ini jumlahnya lebih banyak, sehingga dia akan meningkatkan tegangan listrik yang tadi lewat di kumparan primer. Katakanlah tegangan listrik atau arus listrik yang masuk ke kumparan primer ini sedikit atau kecil, karena di sini ada proses induksi dan jumlah kumparan sekundernya, lilitannya lebih banyak, maka dia tegangannya akan dinaikkan. Istilahnya kalau trafo itu namanya trafo step up, trafo yang berfungsi untuk menaikkan tegangan. Nah, ignition juga demikian. Ignition coil ini fungsinya adalah untuk menaikkan tegangan yang kecil menjadi yang sangat besar di atas 10.000 volt ya, yang mana fungsinya adalah untuk menyalakan busi. Nah, jadi ya kalau diurutkan ya dari
sini ya, dari alternator, kemudian memeriksa kapasitor, alternator, breaker point, kapasitor, kemudian kunci kontak, ignition coil, kemudian busi. Ya hampir sama dengan yang ACCDI, cuman kalau yang ACCDI itu fungsi dari kontak breaker point ini sudah digantikan oleh ACCDI. Nah, sedangkan kunci kontak ini fungsinya untuk apa sih ini? Kunci kontak ini dia ketika kontak on, ya ketika kontak on dia akan kebuka kayak gini. Tapi kalau off dia akan nutup. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena kalau kunci kontak off ini nutup, ya, ini setrum yang dihasilkan oleh alternator ini langsung mengalir ke sana, jret, ke sini langsung dibuang ke massa, jeleng gitu, sehingga tidak ada strom yang mengalir ke ignition coil, sehingga tidak terjadi proses percikan bunga api pada busi. Begitu teman-teman. Jadi untuk soal nomor 15 ini jawabannya adalah A. Ya, jadi busi kalau diurutkan ada busi, ignition coil, breaker point, kondensor, ignition switch, dan alternator. Kalau yang B jelas tidak. Ini di B ada rectifier. Rectifier tadi sistem masuk ke sistem pengisian. Ini juga yang C ada rectifier lagi. Kemudian kalau yang D ini ada pulsernya. Pulser ini tidak terdapat pada sistem pengapian konvensional ya. Yang E juga ini ada pulsernya juga, ini juga bukan ya itu. Jadi untuk soal nomor 15 jawabannya adalah A. Ya, jadi untuk pembahasan soal pada sesi kali ini saya cukupkan terlebih dahulu ya teman-teman ya, sampai nomor 15 dulu, dengan maksud supaya tidak kesulitan dalam mengedit dan proses uploadnya. Ini terus terang teman-teman, kalau terlalu panjang durasinya nanti proses uploadnya juga lama ya, edit videonya juga, renderingnya juga lumayan lama. Jadi ini saya potong-potong ya teman-teman, nggak masalah ya, yang penting ada manfaat lah, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini teman-teman, sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.